Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, siswa-siswi kelas 7 SMP Negeri 1 Ngunut yang Bu Nurul sayangi. Alhamdulillah kita bertemu kembali pada pembelajaran kali ini dengan tema memupuk rasa persatuan pada hari yang kita tunggu, yaitu kita akan mempelajari tentang tata cara sholat Jumat. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai belajar, jangan lupa berdoa lebih dulu, kemudian siapkan buku-buku dan alat belajar yang lainnya. Jangan lupa bacalah kompetensi dasar yang kita pelajari dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kita kali ini. Kemudian ikuti ulasan yang disampaikan Bu Nurul pada slide berikut ini. Selamat belajar. Anak-anak sekalian, kita akan memulai pembelajaran kita mengenai tata cara sholat Jumat dengan membahas pengertian sholat Jumat lebih dahulu, ya. Jadi pengertian sholat Jumat adalah sholat yang dikerjakan 2 rakaat dengan cara berjamaah yang dilaksanakan sesudah khutbah Jumat pada waktu zuhur pada hari Jumat. Kita lanjutkan mengenai pembahasan tentang hukum mengerjakan sholat Jumat. Hukum mengerjakan sholat Jumat adalah fardu ain, artinya fardu ain adalah wajib bagi setiap orang. Nah, yang dimaksud di sini fardu ain itu adalah wajib bagi setiap laki-laki muslim atau laki-laki yang beragama Islam. Dalil perintah mengerjakan sholat Jumat terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Jum'ah ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Anak-anak sekalian, sekarang kita bahas mengenai syarat wajib mengerjakan sholat Jumat. Nah, untuk syarat wajib mengerjakan sholat Jumat ini ada 6. Pertama yaitu Islam. Jadi yang punya kewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat itu adalah orang Islam. Yang kedua, dewasa atau balik, ya. Jadi untuk anak-anak belum diwajibkan, tetapi anak-anak harus diberi pembelajaran untuk ikut melaksanakan sholat Jumat, sehingga nanti apabila sudah dewasa mereka terbiasa untuk melaksanakan sholat Jumat. Yang ketiga, berakal sehat. Jadi orang gila tidak punya kewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat. Kemudian syarat wajib yang keempat, laki-laki. Perempuan tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Yang kelima, sehat. Jadi orang yang sedang sakit atau berhalangan tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Yang keenam adalah mukim atau menetap. Artinya orang itu berada di negerinya sendiri, sedangkan orang yang berada dalam perjalanan atau menjadi musafir tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Anak-anak, kita lanjutkan pada pembahasan mengenai syarat sah mendirikan sholat Jumat. Kalau tadi kita membahas mengenai syarat wajib sholat Jumat, yaitu siapa saja yang diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Nah, pada pembahasan syarat sah ini
kita akan membahas mengenai apa saja syaratnya sehingga sholat Jumat itu sah untuk didirikan. Nah, untuk syarat sahnya ini ada 4. Yang pertama, ini bahwa sholat Jumat itu dilaksanakan di tempat yang digunakan untuk bermukim bagi penduduk. Ya, jadi syarat yang harus dipenuhi, tempat yang digunakan untuk mengerjakan sholat Jumat itu adalah tempat yang digunakan untuk bermukim, tidak hanya ditinggali sementara. Nah, ini syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, sholat Jumat dilaksanakan secara berjamaah. Ya, jadi tidak ada sholat Jumat yang dilaksanakan secara munfarid. Ya, sholat Jumat itu harus dilaksanakan secara berjamaah. Nah, anak-anak, untuk penjelasan pada syarat berjamaah ini, beberapa pendapat ulama mengatakan bahwa syarat sahnya berapa jumlah jamaah yang diperlukan untuk memenuhi syarat sah mendirikan sholat Jumat. Ini ada beberapa pendapat. Ya, ada yang berpendapat bahwa 2 orang saja cukup, dan ada yang berpendapat bahwa minimalnya 40 orang baru memenuhi syarat sah untuk mendirikan sholat Jumat. Nah, jadi yang utama bahwa sholat Jumat itu harus dilaksanakan secara berjamaah dan tidak dilaksanakan secara munfarid. Kemudian syarat yang ketiga, dilaksanakan pada waktu zuhur pada hari Jumat. Jadi tidak boleh sholat Jumat itu dikerjakan pada hari yang lain. Yang terakhir, sholat Jumat dilaksanakan dengan didahului 2 khutbah. Nah, anak-anak, untuk khutbah Jumat itu sebagai syarat sah mendirikan sholat Jumat ini ada rukunnya, yaitu ada hal-hal yang harus dipenuhi ketika kita melaksanakan khutbah Jumat, yaitu untuk rukunnya ada 6. Yang pertama, mengucapkan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian membaca sholawat atas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang keempat, berwasiat atau bernasihat untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, membaca ayat Al-Quran pada salah satu di antara 2 khutbah yang disampaikan. Terakhir, yang keenam, berdoa untuk semua umat Islam pada khutbah yang kedua. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan khutbah Jumat itu? Nah, khutbah Jumat merupakan nasihat dan tuntunan ibadah yang disampaikan oleh khotib kepada jamaah sholat Jumat. Jadi disinilah anak-anak intinya kenapa umat Islam itu berkumpul bersama pada hari Jumat. Ini adalah supaya umat Islam itu bersama-sama bisa mendengarkan nasihat, bisa mendengarkan tuntunan ibadah, bisa mendengarkan nasihat-nasihat untuk takwa kepada Allah, dan juga berdoa bersama-sama untuk keselamatan seluruh umat Islam pada hari Jumat. Khutbah Jumat yang dilaksanakan tentunya ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Di antaranya, pertama, khutbah Jumat dilaksanakan tepat siang hari saat matahari tinggi dan mulai bergerak condong ke arah barat. Artinya khutbah Jumat itu dilaksanakan ketika masuk waktu sholat zuhur. Yang kedua, khutbah Jumat dilaksanakan dengan berdiri jika mampu. Yang ketiga, khotib hendaklah duduk di antara 2 khutbah. Yang keempat, khutbah disampaikan dengan suara yang keras dan jelas. Yang kelima, khutbah dilaksanakan secara berturut-turut jarak antara keduanya. Yang keenam, khotib suci dari hadas dan najis. Dan yang terakhir, khotib menutup aurat ketika menyampaikan khutbah Jumat. Selain syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika melaksanakan khutbah Jumat, ada beberapa sunnah yang dilakukan ketika melaksanakan khutbah. Di antaranya, yang pertama, khutbah dilaksanakan di atas mimbar atau tempat yang tinggi. Yang kedua, khutbah disampaikan dengan kalimat yang fasih, terang, dan mudah dipahami. Kemudian yang ketiga,
khatib menghadap ke jamaah sholat Jumat. Yang keempat, khatib membaca sholawat atau yang lainnya di antara dua khutbah. Yang kelima, khatib menertibkan 3 rukun, yaitu dimulai dengan puji-pujian kepada Allah, sholawat Nabi, dan berwasiat takwa. Yang keenam, jamaah sholat Jumat hendaklah diam, tenang, dan memperhatikan khutbah Jumat. Yang ketujuh, khatib hendaklah memberi salam. Terakhir, khatib hendaklah duduk di kursi mimbar sesudah memberi salam dan mendengarkan azan. Anak-anak sekalian, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai sunnah-sunnah yang berkaitan dengan sholat Jumat. Jadi kalau tadi yang kita sampaikan sunnah yang kaitannya dengan khutbah Jumat, sekarang sunnah-sunnah yang berkaitan dengan pelaksanaan sholat Jumat. Nah, diantaranya yang pertama, mandi terlebih dahulu sebelum pergi ke masjid. Yang kedua, memakai pakaian yang bagus dan disunahkan berwarna putih. Yang ketiga, memakai wangi-wangian. Yang keempat, memotong kuku, menggunting kumis, dan menyisir rambut. Yang kelima, menyegerakan pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Selanjutnya yang nomor 6, melaksanakan sholat tahiyatul masjid atau sholat untuk menghormati masjid ketika kita datang pertama kali ke masjid sebelum kita duduk. Selanjutnya yang ketujuh, membaca Al-Quran atau zikir sebelum khutbah Jumat. Yang kedelapan, memperbanyak doa dan sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi anak-anak, untuk sunnah-sunnah yang berkaitan dengan sholat Jumat ini untuk menambah pahala kita dalam melaksanakan kegiatan sholat Jumat, maka sebaiknya untuk sunnah-sunnahnya ini kita laksanakan. Perlu kita pahami bahwa sunnah-sunnah yang berkaitan dengan pelaksanaan sholat Jumat itu adalah untuk menambah pahala atau menambah amalan kita pada hari Jumat. Karena itu usahakan bahwa sunnah-sunnah sholat Jumat itu bisa kita laksanakan sehingga ibadah sholat Jumat yang kita laksanakan semoga mendapatkan pahala yang sempurna dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak sekalian, ada hal yang harus kita perhatikan ketika kita melaksanakan sholat Jumat, yaitu mengenai adabnya. Jadi adab dalam melaksanakan sholat Jumat itu ada 2. Yang pertama, meluruskan shaf atau barisan sholat. Jika shaf di depan masih kosong, maka harus segera dipenuhi atau diisi. Karena salah satu kesempurnaan dari sholat berjamaah ini adalah lurusnya atau rapatnya shaf sholat tersebut. Ya, jadi tidak hanya berlaku bagi sholat Jumat, maka untuk setiap sholat berjamaah maka shaf sholat itu harus lurus dan rapat. Ini yang harus kita perhatikan. Kemudian yang kedua, ketika khatib sedang berkhutbah, hendaknya kita tidak boleh berbicara satu kata pun. Ya, kita harus diam, mendengarkan, memperhatikan apa yang khatib khutbahkan, ya, atau apa yang dibicarakan oleh khatib itu kita harus memperhatikan. Berkata-kata saat khutbah berlangsung akan menjadikan sholat Jumat kita menjadi sia-sia. Dari ibadah sholat Jumat yang kita laksanakan, tentunya banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil manfaatnya bagi kita. Di antaranya yang pertama, sholat Jumat itu adalah untuk memuliakan hari Jumat. Yang kedua, menguatkan tali silaturahmi, karena dengan kita melaksanakan sholat Jumat bersama-sama di masjid, ada banyak kesempatan bagi kita untuk bersilaturahmi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang ketiga, berkumpulnya umat Islam dalam masjid merupakan salah satu cara untuk mencari barokah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, dengan sering berjamaah di masjid bisa menambah semangat bekerja kita karena terbiasa melihat orang-orang yang semangat beribadah di masjid. Yang kelima, melipat gandakan pahala kebaikan. Dan yang terakhir,
membiasakan diri untuk disiplin terhadap waktu, karena sholat Jumat itu dilaksanakan tepat pada waktu zuhur dan tidak ditunda-tunda atau bisa digeser pada waktu yang berikutnya. Anak-anak sekalian, kita lanjutkan pada pembahasan mengenai halangan sholat Jumat, atau hal-hal apa yang menyebabkan kita boleh untuk tidak melaksanakan sholat Jumat. Ada 4 hal di sini yang akan kita bahas, yaitu yang pertama adalah orang sakit, ya. Jadi kalau orang laki-laki sakit, maka dia diperbolehkan untuk tidak melaksanakan sholat Jumat, tetapi sebagai gantinya harus melaksanakan sholat zuhur. Jadi bukan berarti kalau meninggalkan sholat Jumat tidak ada kewajiban untuk melaksanakan sholat zuhur, tapi kalau dia tidak bisa melaksanakan sholat Jumat maka harus mengganti dengan melaksanakan sholat zuhur. Nah, yang kedua, apabila kondisi alam tidak memungkinkan untuk kita datang di tempat pelaksanaan sholat Jumat, ya, diantaranya hujan lebat, angin kencang, dan bencana-bencana alam yang lainnya, ya, yang membuat kita sulit untuk mendatangi atau melaksanakan sholat Jumat. Yang ketiga, yang boleh tidak melaksanakan sholat Jumat itu adalah musafir, yaitu seseorang yang sedang melaksanakan perjalanan jauh. Ya, yang terakhir, apabila perjalanan kita menuju tempat melaksanakan sholat Jumat tidak aman, maka kita boleh untuk tidak melaksanakan sholat Jumat. Tapi harus diingat bahwa kalau tidak melaksanakan sholat Jumat maka harus diganti dengan melaksanakan sholat zuhur. Nah, anak-anak sekalian, yang akan kita bahas terakhir adalah mengenai tata cara pelaksanaan sholat Jumat. Kita mulai dari persiapan dulu ketika kita masih berada di rumah sebelum berangkat ke masjid. Nah, yang pertama kita lakukan, bersihkan dulu badan, pakaian, tempat dari hadas dan najis atau kotoran. Yang kedua, sebelum berangkat ke masjid, sunahnya mandi lebih dulu, memotong kuku, mencukur kumis, menghilangkan bau yang tidak sedap. Kemudian pakailah pakaian yang bersih, sunahnya yang berwarna putih, memakai wangi-wangian. Nah, baru kita bersiap untuk berangkat ke masjid. Setelah sampai di masjid, maka kita melaksanakan sholat tahiyatul masjid, nah, sebanyak 2 rakaat sebelum duduk. Kalau khutbah Jumat belum dimulai, ya, sambil menunggu khatib naik mimbar, disunahkan kita memperbanyak membaca zikir, membaca sholawat Nabi, dan membaca Al-Quran. Ketika masuk waktu zuhur, maka muadzin akan mengumandangkan azan yang pertama. Setelah selesai azan, jamaah melaksanakan sholat sunnah qobliyah atau sholat sunnah Jumat. Kemudian khatib naik ke mimbar, mengucapkan salam, muadzin mengumandangkan azan yang kedua. Bagi yang melaksanakan sholat Jumat dengan azan sekali, maka sebelum azan, khatib naik mimbar kemudian dikumandangkan azan. Setelah azan selesai, khatib melaksanakan khutbah. Berikutnya anak-anak, khatib menyampaikan khutbahnya dengan 2 kali khutbah diselingi dengan duduk di antara 2 khutbah. Nah, pada saat khutbah dibacakan, jamaah harus memperhatikan dengan khusyuk, tidak bercakap-cakap meskipun suara khutbah tidak begitu terdengar. Setelah selesai khutbah, muadzin mengumandangkan iqomah sebagai tanda dimulainya sholat Jumat. Untuk itu, jamaah harus bersiap-siap untuk melaksanakan sholat Jumat. Nah, untuk imam sholat Jumat, sebelum sholat dimulai, hendaknya makmum diingatkan untuk merapatkan dan meluruskan shaf serta mengisi shaf yang masih kosong. Kemudian imam memimpin sholat Jumat berjamaah sebanyak 2 rakaat. Setelah selesai sholat Jumat berjamaah, maka jamaah disunahkan untuk berzikir dan berdoa, dan sebelum meninggalkan masjid,
disunahkan untuk melaksanakan sholat sunnah ba'diyah terlebih dahulu. Nah, demikian anak-anak untuk tata cara pelaksanaan sholat Jumat. Ini kita gunakan sebagai panduan kita untuk mengikuti kegiatan sholat Jumat di masjid-masjid yang ada di lingkungan kalian semuanya. Anak-anak sekalian, alhamdulillah pembelajaran kita pada hari ini telah berakhir. Semoga apa yang kita pelajari, ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat bagi kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat. Jangan lupa praktekkan atau ikuti kegiatan sholat Jumat yang ada di lingkungan kalian masing-masing sebagai bentuk atau wujud praktek pembelajaran dari apa yang kita pelajari hari ini. Bertemu kembali dengan Bu Nurul pada kesempatan yang lain. Kita akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.